Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Arstanim 1952 Di sini saya akan menjelaskan tentang inkar as-sunnah. Inkar as-sunnah itu merupakan segolongan kaum muslimin yang meragukan keujian dan menolak adanya sunnah sebagai syariat atau sumber hukum Islam setelah adanya Al-Quran. Ada 3 golongan yang menolak adanya sunnah. Yang pertama, golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan. Artinya Al-Quran itu merupakan kitab suci yang sudah menggunakan usul-usul bahasa Arab sehingga sudah dapat dipergunakan oleh bangsa Arab itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran itu sudah mencakup aspek di kehidupannya itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, ada golongan yang menolak sunnah kecuali kesamaan dalam petunjuk Al-Quran. Artinya mereka menolak hadis kecuali lafaz atau makna sama dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Artinya hadis ahad itu tingkatannya sampai ke dani, mungkin perawi-perawinya itu lupa atau salah dan sejarah telah mencatat atau membuktikan bahwa tidak sedikit segolongan orang itu membuat hadis palsu. Yang ketiga adalah sejarah perkembangan inkar as-sunnah. Sebenarnya pada masa sahabat ada orang yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran menceritakan ketika Imran bin Husain itu mengajarkan seseorang, tetapi seseorang itu tidak mau belajar tentang hadis tapi hanya dengan Al-Quran saja. Gejala adanya inkar sunnah itu tidak hanya terdapat di Irak saja tetapi di negeri-negeri Islam. Al-Syafi'i mengatakan bahwa orang-orang yang mengingkari sunnah itu berasal dari Basrah. Imam Syafi'i pun terkenal sebagai pembela sunnah atau pembela hadis karena kekuatan argumen dibangunnya mampu meruntuhkan dan membantah argumen golongan inkar sunnah dengan membuktikan keabsahan sunnah sebagai tasyri' Islam. Yang keempat, ada argumen golongan inkar sunnah. Ada 2 argumen, yaitu argumen nakli atau tekstual dan argumen akli atau rasional. Pertama yaitu argumen nakli atau tekstual. Artinya dalam syariat Islam tidak ada dalil kecuali Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu tidak memerlukan penjelasan, tetapi sebaliknya, yaitu Al-Quran merupakan penjelasan dalam segala hal. Yang ketiga, ada hadis yang menyatakan bahwa pada suatu masa akan ada tebaran berita yang disandarkan pada Al-Quran. Yang kedua, ada argumen akli atau rasionalitas. Artinya sejarah telah mencatat bahwa umat Islam itu akan mengalami keruntuhan akibat perpecahan yang disebabkan oleh berpegang pada sunnah Nabi. Yang terakhir, yang kelima, inkar as-sunnah di Indonesia. Paham inkar as-sunnah itu tidak hanya berkembang di belahan timur saja, tetapi di belahan dunia, bahkan Asia Tenggara, dan salah satunya adalah Indonesia. Paham inkar as-sunnah di Indonesia itu berkembang pada tahun sekitar 1980-an, tetapi menurut seorang peneliti, paham inkar as-sunnah itu lahir di Indonesia tahun 1982 sampai 1983. Dengan demikian, paham inkar as-sunnah itu sudah bersemayam tua di negeri ini, Indonesia. Paham inkar as-sunnah itu merupakan suatu paham yang dapat merusak akidah dalam kita meyakini sumber Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika ada seseorang yang beranggapan atau menganut golongan inkar as-sunnah beranggapan bahwa hadis itu merupakan kebohongan semata yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu merupakan satu-satunya ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya. Tetapi tidak, hadis itu merupakan segala sesuatu perbuatan Nabi Muhammad SAW maupun perkataannya. Jika terus-terusan golongan inkar sunnah berkembang di Indonesia, maka dapat merusak akidah atau otak penerus bangsa Indonesia. Kita beranggapan bahwa inkar as-sunnah itu merupakan
secara total menolak hadirnya sunnah ataupun hadis. Tetapi menurut Daud Rosyad mengklarifikasikan bahwa paham inkar as-sunnah itu di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu paham secara menolak secara keseluruhan, paham secara sebagian, dan paham selain menurut cara yang diriwayatkan. Oke, cukup sekian saya jelaskan tentang inkar as-sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.